إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YouTube rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, ya, masih dalam bahasan wajibnya sholat Jumat. Ya, telah disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa yahrumu as-safar ba'dal fajri, haram safar setelah sholat subuh bagi orang yang yaitu lazimatu, yang wajib sholat Jumat. Di Al-Adiyah Al-Mardiyah membawakan salah satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man safara min dari iqamati yaumil jum'ah da'at alaihi al-malaikatu la yushabu fi safarihi wa la yu'anu fi hajatihi, rawahu Daruqutni fil afrad. Dan disebutkan Ibnu Hajar di Talkhis Al-Habir, yaitu barang siapa bersafar dari negeri tempat diselenggarakannya sholat Jumat, maka malaikat mendoakan bukan baginya, tidak diiringi, tidak ditemani dalam safarnya, tidak dibantu, tidak dimudahkan, yaitu urusannya, kebutuhannya. Tapi di sini boleh kalau setelah fajar safar dengan syarat ada zon, dia bisa sholat Jumat di perjalanannya, bisa singgah sholat Jumat, maka enggak apa-apa. Atau dia sampai di tempat tujuan dan masih ada waktu dia untuk ikut sholat Jumat, ya, bisa masih bisa sholat Jumat di tempat tujuannya, ya, berdasarkan zon kuatnya. Maka dalam keadaan ini tidak haram, ya, bahkan disebutkan tidak haram meskipun ta'atolat baladu anil jum'ah, meskipun negerinya tadi yang dia tinggalkan jadi tidak bisa sholat Jumat karena dia salah satu dari 40, totalnya 40, dia salah satunya ditinggalkan pergi jadi 39. Meskipun demikian tidak haram karena ada hajat, ya. Baik. Kemudian di Busra Al-Karim disebutkan tentang tawahasya bitakhalufi anirufqah. Ya, ini juga boleh setelah setelah fajar, dia bersafar setelah fajar subuh, kalau dia tawahus, itu merasa berat, merasa sedih ketika tertinggal rombongan. Yang rombongan ini ya dia tidak wajib sholat Jumat, ya, dia yang wajib, nih person ini yang wajib. Kalau yang rombongannya golongan yang tidak wajib, misalnya seperti itu, meskipun di Tufah dan di Nihayah dikatakan semata-mata wahsyah, satu berat di dalam hati atau sedih ini tidak bisa jadi udzur, dikatakan demikian. Kalau di Matan ini menunjukkan, ya, kalau dia berat, tertinggal oleh rombongan, bersedih, berat hati, maka jadi udzur, dia bisa safar setelah fajar meskipun tidak khawatir doror. Bedanya kalau dia ya, kemudian dia butuh safar untuk mendapatkan misalnya sampai di Arafah, ya, maka dia boleh meskipun setelah zawal. Bahkan bisa menjadi wajib kalau dalam rangka menyelamatkan hayawan. Kemudian juga ada keterangan makruh safar di malam Jumat. Kemudian musannif mengatakan wa tusanu disunahkan al-jama'atu fi zuhril ma'zurina wa yukhfunaha in khafiya al-udhru. Ya. Jadi orang-orang yang ada uzur tidak sholat Jumat, berarti dia kemudian apa? Ya tetap sholat, tapi sholat zuhur, kan?
Nah, di sini disebutkan disunahkan berjamaah sholat zuhur, ya. Ya, bagi orang yang ada uzur tidak sholat Jumat di negeri yang diselenggarakan sholat Jumat. Kemudian dia sembunyikan, ya, dengan sembunyi-sembunyi jamaah zuhur ini, sebagaimana juga misalnya azannya disembunyikan. Kapan ini disembunyikan? Dia enggak terang-terangan, yaitu in khafiya al uzru, jika uzurnya itu tersembunyi, orang-orang pada enggak tahu uzurnya apa, ya, tidak tahu uzurnya, ya, maka ini disembunyikan agar tidak ada tuduhan bahwasanya orang-orang sholat zuhur ini kemudian apa, tidak suka dengan sholatnya imam, agar tidak terjadi fitnah, ya, maka disembunyikan. Karena nanti kalau orang-orang tidak tahu ini beberapa orang ini enggak sholat Jumat kan ada uzur, kemudian masyarakat yang lain tidak tahu kok kemudian dia yang ada uzur ini mengadakan sholat zuhur berjamaah, maka seolah-olah nanti atau bisa tertuduh oh dia tidak suka dengan apa, dengan imamnya. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah. Oleh karena itu dimakruhkan ditampakkan. Kemudian seandainya uzurnya itu hilang ketika sholat zuhur, jadi ini orang-orang ada uzur tidak melaksanakan sholat Jumat, dia sholat zuhur, kemudian di tengah-tengah sholat zuhur uzurnya hilang, ya, uzurnya hilang sebelum dia terluput Jumat, maka sholatnya zuhur ini telah mencukupi. Nah, telah apa? Mencukupi. Kemudian beliau mengatakan waman shohat jum'atuhu, waman shohat zuhruhu shohat jum'atuhu, ya. Barang siapa atau orang yang sah sholat zuhurnya, waman shohat zuhruhu shohat jum'atuhu, maka sholat Jumatnya juga sah, ya. Sehingga dia itu kalau sah zuhurnya maka Jumatnya sah pula. Sehingga di sini di al-dalam marudiyah disebutkan dia diberi pilihan antara sholat Jumat dan sholat zuhur, karena sholat Jumat itu gugur kewajibannya karena ada uzur, ya. Kalau dia kemudian memilih untuk tetap sholat Jumat, ya tetap sah, ya. Memberatkan dirinya misalnya, ya. Ya, memberatkan dirinya. Sebagaimana tadi dikatakan musafir, ya, musafir. Karena di musafir, ya, musafir apa? Tidak wajib sholat Jumat, karena yang wajib mukim. Tapi kalau kemudian dia sholat Jumat, ya tetap sah. Qala rahimahullah waman shohat zuhruhu shohat jum'atuhu, maka Jumatan juga sah. Ini ijma', ya. Ya. Shohat jum'atuhu, maka Jumatannya juga sah. Maka Jumatannya ini mencukupi dari zuhur. Ya, ada faedah menarik di Busra Al-Karim tentang beda antara ijza dan sihah. Kalau ijza mujziun itu berkonsekuensi tidak harus menggugurkan qada. Ijza ajza yujzi'u mujzi, ya. Maka menyebabkan berkonsekuensi, ya, tidak diqada, gugur, tidak diqada. Nah, kalau sihah sah itu meskipun sah tidak mesti kemudian gugur qada. Jadi sah, ada yang sah tapi dia diqada. Ya, di sini sebutkan shohat jum'atuh itu maksudnya ajza'athu an dhuhrihi, sehingga tidak perlu sholat zuhur, ya. Karena apa? Gugur, ya. Jadi kalau dia ini orang ada uzur, ya, dia ada uzur, ya, ada uzur tidak wajib sholat Jumat, ya. Kemudian dia sholat Jumat, maka gugur sholat zuhurnya. Bagi yang tidak ada uzur, apalagi ada uzur, ya gugur, ya. Apalagi yang ada uzur.
Kemudian beliau mengatakan waman wajabat alaihi, yaitu al-jum'ah, la tasihu ihramuhu bi zuhri qabla salami al-imam. Orang yang wajib sholat Jumat tapi dia enggak sholat Jumat, ya. Dia wajib sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat, maka ya tidak sah takbiratul ihram zuhur sebelum salam imam. Sebelum apa? Salam imam. La yasihu ihramuhu bi zuhri qabla salamil imam. Ya, salam imam dari sholat Jumat secara yakin. Ya. Ya, meskipun walau ba'da raf'i ra'sihi min ruku'i tsaniyah. Meskipun setelah itu mengangkat kepala dari ruku' ya yang kedua. Ya. Jadi yang tetap tidak sah. Pokoknya dia kalau mau sholat zuhur takbiratul ihram nunggu imam salam. Ya. Nah kalau imam belum salam tapi sudah bangkit dari ruku' rakaat kedua, boleh enggak orang yang sholat zuhur ini kemudian takbiratul ihram masih belum boleh? Loh kenapa? Padahal kalau sudah bangkit dari ruku' rakaat kedua sudah enggak bisa dapat satu rakaat. Ya. Ya, karena ada kemungkinan yang lain. Di Busra al-Karim disebutkan it yumkinu an yashukka al-imam fi fi'li rukni minal ula wa ya'ti bi rak'atin wa yudrikuha ma'hu al-ma'mum. Karena bisa jadi imam ternyata ada ragu-ragu rukun di rakaat pertama, kemudian dia bangkit di rakaat lagi. Nah, makmum ini bisa ikut. Ya. Bisa ikut. Ya. Sehingga tetap ya takbiratul ihram orang yang sholat zuhur ini ya dia wajib sholat Jumat tapi dia sholat zuhur, maka dia tidak boleh takbiratul ihram yaitu sebelum salam imam. Jadi wajib sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat, dia sholat zuhur. Kemudian beliau mengatakan wa yundabu li roji zawali udhrihi ta'khiru zuhrihi ilal ya'si al jum'ah. Ya, disunahkan ya bagi orang yang bisa diharapkan hilang udhurnya untuk menunda zuhur sampai tidak memungkinkan untuk ikut sholat Jumat. Ya. Bagi orang yang bisa diharapkan hilang udhurnya, maka disunahkan itu mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur sampai tidak memungkinkan mendapatkan sholat Jumat. Apa itu? Ketika imam sudah bangkit dari rukuk di rakaat kedua. Ya. Jadi orang yang punya udhurnya man lahu al udhur, udhur Jumat, maka man lahu al udhur dari sholat Jumat, maka ada yang udhurnya ini tuh marju zawal udhrihi, yang diharapkan hilang udhurnya. Ya. Ini tidak diharapkan, tidak bisa zawal al-udhur. Ya. Maka kalau diharapkan bisa hilang, ya. Misalnya sakit tapi ini kemungkinan bisa sembuh. Ya. Ada dalam waktu dekat nih diharapkan sembuh. Maka hukumnya takhir. Ya, takhir disunahkan untuk menunda zuhurnya ilal ya'si minal jum'ah. Takhir sholat zuhur. Maka hukumnya takhir takhiru zuhri
hilal yaksi minal Jum'ah. Ya, jadi tunggu dulu ya. Jangan diharapkan sembuh. Karena nanti kalau sembuh nanti bisa ikut Jumatan, sholat Jumat. Nah, kapan itu yaks minal Jumat? Tidak mungkin kalau putus asa untuk tidak bisa putus asa dari ikut sholat Jumat kapan? Ketika imam sudah bangkit dari rukuk rakaat kedua. Berarti sudah enggak dapat 1 rakaat. Karena sholat Jumat harus dapat 1 rakaat. Ya. Kalau sudah bangkit dari rukuk rakaat kedua sudah enggak bisa. Ya, sehingga sampai di situ juga. Ya, jadi ini imamnya sudah bangkit dari rukuk rakaat kedua, ya sakitnya belum sembuh, ya sholat zuhur. Tapi kalau baru di rakaat pertama, baru di rakaat kedua belum bangkit dari rukuk rakaat kedua, ya maka ditunggu dulu, takhir, ya ditunggu. Ya diharapkan bisa ikut. Adapun yang tidak diharapkan, ini kalau yang diharapkan misalnya sakit ya. Misalnya sakit diharapkan sembuh, atau budak yang ada harapan dimerdekakan. Ini orang sakit yang misalnya diharapkan ya marid yarju asyifa. Contohnya orang yang sakit yarju asyifa, contoh, atau budak. Nah, ada yang tidak diharapkan uzurnya hilang. Contoh apa? Perempuan, ya. Perempuan nggak ada harapan uzurnya hilang kan? Ya, misalnya almar'ah, atau misalnya ya, orang yang sakit lumpuh atau yang berkepanjangan, zamin. Kalau ini bagaimana? Ya, kalau ini sholat zuhurnya disegerakan karena berdasarkan kesunahan secara umum seperti itu. Maka ini hukumnya takjil al-zuhur. Takjil zuhurnya ditegerakan di awali waktiha agar mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu, karena dia uzurnya sudah nggak bisa diharapkan hilang. Ya, ini berkenaan orang-orang yang uzur tidak melakukan sholat Jumat, maka pelaksanaan sholat zuhurnya bagaimana? Apakah ditunda atau disegerakan? Itu adalah rinciannya. Ya, demikian berkaitan dengan bahasan kali ini, yaitu orang yang uzurnya ada uzur sholat Jumat, bagaimana pelaksanaan sholat zuhurnya, juga apakah terang-terangan atau tidak, maka telah kita bahas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.